Shalom sahabat Grow, nama saya Priska, dan kesaksian pada hari ini adalah sebenarnya bagian kedua dari apa yang telah saya bagikan atau saya saksikan dari kesaksian yang minggu lalu. Jadi mungkin teman-teman ingat bagaimana Tuhan mengizinkan untuk saya boleh mengalami duka cita yang cukup berat di dalam beberapa tahun belakangan ini. Dan minggu lalu saya juga telah membagikan bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya walaupun ada duka cita yang harus dialami. Dan pada saat ini saya juga akan membagikan masih dari pengalaman yang sama tentang hal-hal juga yang Tuhan bukakan kepada saya pribadi di balik dari duka cita itu. Jadi pada waktu saya mengingat-ingat kembali akan kejadian yang Tuhan izinkan untuk kami lewati, saya kemudian teringat akan kisah Yusuf. Di mana kita tahu ceritanya bahwa Yusuf pada suatu ketika, di usianya yang masih muda juga, dia harus berpisah dengan ayahnya dan juga dalam waktu yang singkat. Dan pengalaman itu juga saya miliki, jadi pada waktu ayah saya pertama kali kena COVID, dan sebenarnya kami semua juga kena, hanya sekitar 10 hari, itu kejadian yang cepat sekali, dan kemudian ayah saya diizinkan untuk Tuhan beristirahat sementara. Begitu juga dengan Yusuf. Jadi kami tidak sempat mengucapkan selamat tinggal, kami tidak sempat untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Dan itu juga yang dialami oleh Yusuf. Dia benar-benar harus terpisah dengan ayahnya dalam waktu yang singkat. Tetapi ada satu hal yang luar biasa yang Yusuf alami pada saat perjalanan dia ke Mesir, di mana dia akan dijual menjadi seorang budak. Pada waktu dalam perjalanan, Yusuf pikirannya sangat kacau, yaitu campur aduk antara pikiran masa lalunya tentang momen-momen bersama dengan ayahnya, juga apa yang saudara-saudaranya lakukan terhadap dia, dan juga pikiran-pikiran apa yang harus dia alami atau apa yang harus dia lakukan di masa mendatang. Dan di dalam semua kekacauan pikirannya itu, dia teringat akan Allah dari ayahnya, yaitu Tuhan Sang Pencipta, dan disitulah, di perjalanan itulah, bahkan di pikiran yang kacau itulah, Yusuf menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita bisa lihat juga kisah-kisah yang ditulis dalam kitab Kejadian, bagaimana Yusuf benar-benar setia sampai akhir. Dan kisah itu menjadi sangat nyata di dalam pikiran saya. Saya rasa saya juga punya pengalaman yang mirip seperti Yusuf, di mana tidak sempat mengatakan ya selamat tinggal dan lain sebagainya. Dan di dalam pikiran saya juga yang kacau tentang masa lalu, momen-momen yang indah yang kami habiskan bersama, dan juga rasa takut, rasa khawatir, dan perasaan-perasaan yang sedih. Itu ya semua bercampur, kebingungan untuk masa depan, dan lain sebagainya. Disitulah saya belajar untuk melakukan apa yang Yusuf lakukan. Dan pada suatu malam, dalam doa saya mengatakan, Tuhan, saya ingin mengalami apa yang Yusuf juga alami. Mungkin selama ini saya terlalu bergantung kepada orang tua saya terlalu bergantung kepada manusia, walaupun itu adalah orang tua kita sendiri. Dan mungkin Tuhan mengizinkan untuk orang tua saya beristirahat sementara, sehingga mulai saat itu, bahkan sampai sekarang dan seterusnya, saya belajar untuk apa artinya memiliki Yesus sebagai juru selamat pribadi. Mungkin selama ini saya bergantung kepada manusia, gantinya kepada Tuhan. Ada apa-apa, lalu datang ke orang tua, dan selalu merasa beres, karena orang tua punya pengalaman, bisa memberikan nasihat dan lain sebagainya. Tetapi sejak saat itu, mau tidak mau, ada masalah, ada pergumulan, ada pertanyaan, semua saya harus langsung tanyakan kepada Tuhan sendiri. Dan akhirnya, dari hari itu saya juga belajar untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan.
Dan sekali lagi di balik duka cita yang saya alami, saya sangat kagum, saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi sehingga saya boleh memiliki pengalaman yang lebih dekat, pengalaman yang jauh lebih indah bersama dengan Tuhan. Dan kiranya juga teman-teman mungkin yang mendengarkan kesaksian ini punya pengalaman yang sama ataupun permasalahan-permasalahan yang Tuhan izinkan untuk kita lalui saat ini. Mungkin itu adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kita untuk punya hubungan yang lebih pribadi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kiranya kita semua boleh melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan itu selalu, bahkan Tuhan yang sebenarnya mencari kita pertama. Bagaimana Tuhan mencari Adam dan Hawa, Tuhan mencari Kain, dan Tuhan mencari umat-umatnya yang lain. Dan kiranya dari pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman yang dialami, itu membuat kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan membuat kita untuk lebih belajar apa artinya berserah, apa artinya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.